Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, Ibu, dan adik-adik. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim. Di pelatihan kali ini saya akan memberikan pelatihan tentang public speaking atau berbicara di depan umum. Dan untuk itu, bagi Bapak, Ibu, dan adik-adik, siapkan pulpen dan buku tulis untuk mencatat. Dan jangan lupa, saksikan terus materi ini sampai habis. Selamat menyaksikan. Bapak, Ibu, dan adik-adik pasti pernah grogi atau mengalami demam panggung saat berpidato di depan banyak orang. Tapi kok bisa ya jika kita melihat seorang pembawa acara atau presenter yang sedang berbicara di hadapan penonton seolah mereka tidak ada perasaan grogi atau demam panggung? Kira-kira apa ya rahasianya? Jadi, kemampuan berbicara di depan umum itu yang dinamakan keterampilan public speaking. Secara bahasa, kata public dalam bahasa Inggris berarti umum, sedangkan speaking dalam bahasa Inggris berarti berbicara. Kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking saat ini sudah menjadi sebuah keterampilan yang harus dimiliki, baik usia anak-anak maupun dewasa. Misalnya adalah anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah. Sewaktu ketika pasti ia pernah ditunjuk gurunya untuk bercerita mengenai pengalamannya di depan kelas. Atau setingkat pelajar SMP, SMA, dan mahasiswa yang sering mempresentasikan materi ke depan kelas. Kemudian pada usia dewasa, banyak bidang pekerjaan saat ini yang harus membutuhkan keahlian berbicara di depan umum atau public speaking untuk menunjang pekerjaannya. Lalu, bagaimana cara berlatih kemampuan public speaking supaya bisa tampil percaya diri di depan banyak orang? Pertama, persiapan. Siapkan materi yang akan disampaikan. Misalnya sebuah pidato singkat atau presentasi mengenai materi sekolah atau perkuliahan. Bapak, Ibu, dan adik-adik bisa membuat catatan kecil untuk mempermudah penyampaian saat melakukan public speaking dan terhindar dari kesalahan yang tidak diinginkan. Kedua, vokal. Melatih vokal saat akan tampil berbicara di depan umum bisa dilatih dengan melatih pernafasan diafragma atau nafas perut. Berbicara menggunakan pernafasan diafragma akan lebih enak didengar dan membuat kita tidak cepat lelah. Kemudian Bapak, Ibu, dan adik-adik bisa melakukan senam muka supaya otot wajah dan mulut tidak tegang. Terakhir, perjelas pelafalan saat berbicara dengan intonasi, artikulasi, dan pengucapan huruf yang jelas. Ketiga, gestur. Pergunakan gestur atau gerak tubuh yang sesuai. Misalnya Bapak, Ibu, dan adik-adik bisa menggerakkan kedua tangan untuk memperjelas pelafalan kalimat saat berbicara. Hindari menggerakkan kedua kaki atau menggaruk kepala secara berlebihan. Hal ini bisa menunjukkan perasaan grogi saat berbicara di depan umum. Keempat, bicaralah dengan perlahan. Biasanya saat maju untuk berbicara di depan umum, kita terbiasa untuk berbicara lebih cepat. Hal ini karena perasaan grogi dan cemas. Untuk menghindari hal itu, berbicaralah secara perlahan supaya apa yang kita sampaikan bisa didengarkan dengan baik kepada penonton. Terakhir, rajin berlatih. Teruslah berlatih supaya keterampilan public speaking yang kita miliki semakin meningkat dan membuat Bapak, Ibu, dan adik-adik semakin semangat dan percaya diri untuk berbicara di depan umum. Bagaimana, Bapak, Ibu, dan adik-adik? Ternyata mudah ya. Belajar berlatih public speaking itu tidak sesulit yang dibayangkan. Kuncinya ada di niat dan mempersiapkan hal secara baik. Kalau sudah begini, perasaan grogi atau demam panggung saat berbicara di depan umum akan hilang dengan sendirinya. Teruslah berlatih dan selamat mencoba. Bagaimana Bapak, Ibu, dan adik-adik pelatihan public speaking hari ini? Semoga bermanfaat dan bisa langsung dicoba di rumah ya. Nantikan selalu pelatihan selanjutnya hanya di KKN Reguler Universitas Ahmad Dahlan, periode 81, Divisi 11C1, Perenggan Sidomulyo, Bambang Lipuro, Bantul, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Akhir kata, saya Lukman Hakim, mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.